Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita. Tema 3, subtema pertama, pembelajaran pertama. Aneka benda di sekitar kita. Setiap hari kita melihat beraneka ragam benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Ya, contohnya buku tulis, buku paket, kemudian pulpen. Nah, itu adalah benda yang membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, benda di sekitar kita itu beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Nah, timbul pertanyaan, apakah benda itu? Ada yang bisa menjawab? Apakah benda itu? Ya, benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Dan massa ini dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Kemudian batu, gelas, dan buku itu juga benda. Dapatkah kalian melihat perbedaannya? Ya, perbedaannya dari jenisnya. Jadi, jenis benda itu ada dua. Ya, benda hidup dan benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Sedangkan batu, gelas, buku adalah benda mati. Jadi jenis benda dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan mana benda dan mana yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Kemudian, bagaimana dengan panas? Apakah panas juga termasuk benda? Ya, kita lihat. Ini adalah cahaya. Kemudian, panas api unggun. Apakah cahaya dan panas ini termasuk benda? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Cahaya dan panas itu bukanlah benda. Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan juga tidak memiliki massa, berat. Jadi cahaya dan panas ini tidak dapat ditimbang. Ya, sesuatu yang tidak memiliki ruang dan tidak dapat ditimbang itu tidak termasuk benda. Ya, jadi jawabannya cahaya dan panas ini bukan termasuk benda. Selanjutnya, benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Ya, sifat fisik benda itu antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Kalian perhatikan, ya.
Benda di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda itu beraneka ragam. Ada yang kecil, sedang, besar. Kemudian bentuk benda. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kubus, ada yang kotak, dan yang lainnya. Kemudian warna benda. Warna benda juga beragam. Ya, warna kuning, hijau, biru, merah, dan yang lainnya. Ini adalah sifat fisik benda. Selanjutnya kalian amati pengukuran panjang dengan satuan baku. Ya, ini adalah alat ukur panjang baku. Tentunya kalian paham, ini adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Selanjutnya apa ini? Ya, ini adalah meteran pita atau meteran kain. Ya, biasanya digunakan para penjahit untuk mengukur panjang kain. Selanjutnya apa ini? Ya, ini meteran roll kecil. Digunakan untuk mengukur panjang kayu dan biasanya ini sering digunakan oleh tukang bangunan. Ya, selanjutnya meteran roll besar. Nah, meteran ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Selanjutnya alat musik ritmis, ya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ya, kalian perhatikan di sini. Nah, alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada, tapi dapat menghasilkan irama lagu. Ya, ini adalah contoh benda-bendanya. Yang pertama adalah konga. Ya, ini dipukul. Dia tidak memiliki nada, tapi dapat menghasilkan irama atau lagu. Marakas, ya, dengan cara digoyang-goyang dia bunyinya. Kemudian tamborin, itu dengan cara dipukul. Kemudian triangle, ini juga dipukul. Ada kendang. Kemudian drum, tifa, dipukul juga. Timpani, dan yang terakhir gong, ini dengan cara dipukul. Ini adalah bentuk-bentuk benda yang dapat menghasilkan bunyi apabila dipukul. Ya, dan ini termasuk ke dalam alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak bernada. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya tugas kalian adalah ayo berlatih halaman 5. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.